Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadlana bisyahril azim, syahril mubarak, syahrul ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun di tengah pandemi kita masih bisa menikmati satu karunia Allah yang luar biasa, yakni kita menghadapi ataupun kita masuki dan kita menjalankan bulan Ramadan ataupun ibadah bulan Ramadan. Salawat bertabur salam tak lupa kita mohonkan semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikutnya, insyaallah kita semuanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah 183 sudah jelas dan terang Allah berfirman mengingatkan kepada kita semuanya dan memerintahkan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat yang pendek ini Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala memberikan paling tidak ada empat poin yang harus kita fahami, yang nanti bisa kita tindak lanjuti dengan amal soleh kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini berarti Allah mengundang atau menyeru orang-orang yang beriman, fa insyaallah kita semuanya. Artinya ibadah puasa, ibadah suci ini diberikan, diserukan untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita diseru dengan kata alladzina amanu, kita sangat bersuka cita. Allah telah memberikan kekuatan keimanan, taufik hidayah dalam hati kita, dalam sanubari kita, sehingga kita dapat beraktivitas mengarungi samudera kehidupan dengan penuh keimanan ketakwaan dalam balutan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Poin yang kedua dalam surah Al-Baqarah 183 tadi, yakni kutiba alaikumus shiyam, bermakna telah diwajibkan atas kamu sekalian ibadah puasa. Kutiba ay faradha, yakni bermakna diwajibkan. Artinya kita sebagai hamba yang beriman, orang yang beriman, mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya bila mana tidak ada halangan uzur syar'i yang menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka ibadah puasa Ramadan tentu harus kita jalankan. Ada pengecualian bagi orang yang memang berhalangan ataupun sedang uzur syar'i. Ikhwan fillah rahimakumullah. Poin yang ketiga secara ringkas kami sampaikan, yakni kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kita semuanya. Dari sini kita tahu sisi historisitas ataupun sejarah ibadah puasa Ramadan. Ternyata tidak hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad atau kita saja, namun ternyata telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad. Namun dalam berbagai riwayat diceritakan bahwasanya umat-umat sebelum Nabi Muhammad belum bisa menerima ibadah puasa Ramadan
dalam arti belum bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan secara totalitas. Bahkan sebagian mereka umat-umat terdahulu membangkang terhadap perintah nabinya. Untuk itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW cukup berbangga diri, merasa senang telah diberikan satu ibadah suci Ramadan. Artinya kita diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah suci ini, yang mana ibadah Ramadan kita tahu dalam berbagai riwayat hadis diceritakan bahwasanya fadilahnya banyak sekali. Kemudian sisi ataupun poin keempat dari surah Al-Baqarah 183 ini, yakni la'allakum tattaqun. Di sini ada kalimat la'allah yang bermakna kalimatut taraji ataupun kalimat pengharapan. Siapa yang berharap? Tentunya dengan kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu solusi kepada kita. Dengan digembleng selama bulan Ramadan ini, kita menjadi atau diharapkan bisa menjadi hamba yang bertakwa, beriman, yakni adalah hamba yang muttaqun atau hamba yang muttaqin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui paling tidak ada 4 poin yang tersirat dalam surah Al-Baqarah 183, ayat yang sangat pendek, namun paling tidak kita mengetahui 4 poin itu. Yang pertama, yakni siapa yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah suci ini. Kemudian hukum daripada ibadah puasa yang tentunya kita sudah tahu, yakni wajib. Kemudian yang ketiga, ternyata dari sisi historisitas ibadah puasa Ramadan telah disyariatkan kepada kaum Nabi terdahulu. Namun ternyata kaum-kaum terdahulu belum bisa seperti kaum Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat adalah pengharapan ataupun tujuan daripada ibadah puasa Ramadan adalah agar kita bisa menjadi hamba yang lebih bertakwa. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Secara historis, ibadah puasa Ramadan ini turun pada tahun kedua Hijriah. Sementara Nabi Muhammad SAW itu wafat pada tahun 11 Hijriah. Dari keterangan ini kita bisa melihat atau kita bisa tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan ibadah suci bulan Ramadan kurang lebih 9-10 kali atau 9-10 tahun saja. Sementara kita mungkin yang usianya sudah 30, usianya sudah 40, sudah 50 bahkan 60 tahun ke atas. Bila mana kita hitung kita mulai menjalankan ibadah puasa di tahun atau di usia 10 tahun, maka bagi mereka yang usia sudah 30 berarti sudah menjalankan ibadah Ramadan selama 20 tahun atau 20 tahun. Bagi yang usia 30, 40, 50 bahkan 60 tahun saat ini, maka sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan lebih daripada 20 tahun. Sementara Nabi kita, Nabi Muhammad SAW diberikan kesempatan oleh Allah menjalankan ibadah puasa 9-10 tahun atau 9-10 kali saja. Tentunya ini satu rasa syukur sampai saat ini, di tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menemui bulan suci Ramadan, menggapai ridhonya, menuai berkahnya, menyambut maghfirahnya, dan insya Allah kita dibebaskan dari siksa api neraka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kiranya cukup sekian nasihat untuk diri pribadi kami dan untuk ikhwan fillah semuanya. Semoga yang sedikit ini bisa menggugah rasa syukur kita atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengkaruniakan kita bulan Ramadan sampai hari ini. Kita isi
bulan Ramadan tersebut dengan berbagai amaliyah ataupun amal soleh yang tentunya bisa kita jalankan dengan sepenuh hati, ikhlas, yakin, sabar, dan istiqomah dalam menjalankan. Banyak kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.